Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1063 Pemenggalan Kepala. Semua orang tercengang saat melihat Mas Mei melangkah maju lalu berbalik untuk menuduh si kembar burung hantu Hesyan dan biksu bertelanjang kaki. Lagi pula, orang pertama yang menyatakan kesediaannya untuk bertarung sampai mati adalah pewaris keluarga Ma. Tanpa diduga, ketika biksu bertelanjang kaki dan dua burung hantu Hesyan menyatakan kesediaan mereka untuk maju dan mundur bersama dengannya, dia berbalik melawan mereka tanpa peringatan apapun. Seperti yang diharapkan dari keluarga Ma, di antara banyak prajurit kuno, seseorang memahami gaya keluarga Ma. Setelah 2000 tahun, mereka masih pemalu seperti tikus dan takut mati. Keluarga Ma selalu mengutamakan keselamatan mereka sendiri. Wajah biksu bertelanjang kaki dan dua burung hantu Hesyan menjadi muram, seolah-olah mereka ditikam dari belakang. "Bu, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari kematian dengan menyerah?" Biksu bertelanjang kaki itu berkata dengan dingin. "Bahkan jika kamu tidak mati, kamu hanya bisa menjadi anjing yang berlari. Kamu telah kehilangan seluruh wajah keluarga Ma." Anjing pelari atau antek macam apa dia? Itu terlalu jelek. Mas Mei mengerutkan kening. "Sekalipun aku masuk tahun 2000, aku akan mengabdi pada negara dan rakyat. Menolong yang lemah dan melawan yang kuat, menegakkan keadilan, membawa kejayaan bagi keluarga Ma, dan membuat keturunan keluarga Ma bangga padaku, Mas Mei." Mas Mei mengalihkan pandangannya ke Chu Chen, segera menyingkirkan cambuk itu, dan mengulurkan tangannya. "Saya tidak bersalah. Satu-satunya kejahatan yang dituduhkan kepada saya adalah memasuki rumah pribadi malam ini. Saya tidak takut diselidiki." Chu Chen memperhatikan Mas Mei ini, dan akhirnya dia mendengar nama orang itu dengan jelas. Seketika anggota kelompok 2000 maju dan memborgol Mas Mei. Mas Mei tersenyum. Setelah borgol terkunci, semuanya aman dan terlindungi. Ledakan, tiba-tiba, tanah berguncang, biksu bertelanjang kaki itu tiba-tiba menghentakkan kakinya yang tidak biasa ke tanah, dan sebuah retakan sepanjang beberapa meter muncul di halaman belakang klinik keluarga Liu, berpusat di telapak kakinya, dan kemudian meledak. Dalam sekejap, biksu bertelanjang kaki itu berteriak, "Ayo kita maju bersama dan melawan Chu Chen." Pada saat ini, dua burung hantu Hesyan juga bereaksi, dan tiba-tiba menyerang dengan momentum yang dahsyat dan niat membunuh, menerkam ke arah Chu Chen. Di sisi lain, ada dua sosok yang sedang menunggu kesempatan. Mereka dengan mudah mematahkan borgol dan mengungkapkan niat membunuh mereka. Mereka adalah dua orang lainnya dari Gunung Qishan. Kipas lipat 7 warna mereka diambil oleh Chu Chen, dan Lu Daxian terbunuh. Mereka tidak mau menerima ini dan ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Chu Chen secara tiba-tiba. 4 prajurit kuno datang dari depan dan belakang, menyerang dengan panik. Pada saat ini, mereka mencoba yang terbaik. Kedua burung hantu Hesyan juga mengeluarkan senjata sihir kuno di tangan mereka, yang sangat tajam dan dapat memotong besi seperti lumpur. Chu Chen menggunakan keterampilan tubuhnya dan sosoknya bergerak secara ilusi, bermanuver di antara 4 prajurit hebat. Dalam sekejap, 2 prajurit Gunung 7 Kipas terlempar. Kali ini,
Serangan Chu Chen sangat berat. Setelah dua pendekar gunung tujuh kipas itu menyemburkan darah dan jatuh ke tanah, mereka berjuang beberapa kali dan tidak dapat berdiri lagi. Seketika para pendekar dari pasukan 2000 menyerbu dan mengunci kedua orang itu lagi. Beraninya kalian melancarkan serangan diam-diam. Para anggota tim 2000 begitu marah hingga mereka menendang dua keturunan gunung tujuh kipas itu beberapa kali. Keduanya merasa amat tertekan. Sebelum memasuki Yancheng, mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan agung dan perkasa Gunung Qishan, yang berdiri di puncak seni bela diri kuno. Namun kini, ia tergeletak di tanah, dipukul dan ditendang, dalam kondisi yang menyedihkan. Burung hantu kembar Hessian lambat laun tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Meski mereka merasa ngeri, mereka juga menyadari sesuatu. Bagaimana dengan biarawan bertelanjang kaki? Kedua burung hantu Hessian sangat marah. Mereka berjuang keras untuk membunuh musuh, tetapi hal itu malah memberi kesempatan kepada biarawan bertelanjang kaki untuk melarikan diri. Biksu bertelanjang kaki yang baru saja membunyikan serangan tidak menyerang Chu Chen sama sekali, tetapi hanya memanjat tembok dan melarikan diri. Dengan sedikit gangguan, pertahanan burung hantu kembar Hessian berhasil ditembus oleh Chu Chen. Keduanya berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Chu Chen langsung menghancurkan meridian jantung mereka dengan telapak tangannya. Di bawah malam, dua jiwa bergegas keluar dengan dua kali desisan, mencoba untuk terbang ke langit. Chu Chen mengangkat tangannya dan menggunakan teknik pengendalian pedang. Dua pedang panjang muncul dari udara tipis, menusuk lurus ke langit, dan membelah malam. Dalam sekejap, dia membunuh dua jiwa itu. Para prajurit kuno yang tidak diizinkan membunuh menatap Chu Chen dengan keterkejutan di mata mereka. Seseorang berkata tiba-tiba, teknik pengendalian pedang dari Sekte Pedang Abadi Susan. Tatapan matanya saat menatap Chu Chen berangsur-angsur dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun beberapa di antara mereka mewarisi obor dari sekte-sekte kuno, sekte mereka, meskipun tidak lemah, masih jauh dari sebanding dengan Sekte Pedang Abadi Susan. Saya selalu berpikir bahwa pahlawan Cina Chu adalah manusia modern. Tanpa diduga, dia ternyata adalah penerus Sekte Pedang Abadi Susan. Pada saat ini, siapapun yang mempunyai pikiran lain, pikirannya langsung padam. Sungguh disayangkan bahwa biksu bertelanjang kaki itu lolos. Masme mendesah. Pada saat yang sama, dia diam-diam waspada di dalam hatinya dan mencantumkan biksu bertelanjang kaki itu dalam daftar orang berbahaya yang harus diwaspadai. Dia selalu waspada terhadap balas dendam biarawan bertelanjang kaki kepadanya atas apa yang terjadi malam ini. Chu Chen melirik ke arah paviliun. Si kembar cantik dari keluarga Liu tengah bersaing demi kecantikan. Jiang Yingtao sangat cantik, namun yang hilang hanyalah peri bunga, Suster Liu. Biksu bertelanjang kaki, bisakah kau melarikan diri? Jawabannya tentu sudah ada di benak Chu Chen. Singkirkan semuanya. Chu Chen melambaikan tangannya, lalu berjalan kembali ke paviliun dan melirik Chu Xiaoyu. Xiaoyu nampaknya masih tenggelam dalam pemandangan malam itu, menatap kosong ke arah kerumunan yang dibawa pergi. Ada sesuatu yang lebih di matanya malam ini. Xiao Yuer kembali sadar dan sangat gembira. Kakak, aku ingin menjadi lebih kuat.
Di tengah kerumunan, Mas Me menoleh dan berkata, "Adik laki-laki pahlawan Chu." Mas Me tampak bijaksana. Chu Chen tersenyum tipis. "Pertama, latihlah keterampilan kungfu yang aku ajarkan padamu. Baru kemudian kita bisa bicara tentang menjadi lebih kuat. Kecuali ada sesuatu yang ajaib seperti buah senyin yang diberikan senior Ling Hou kepada Song Yan. Jika tidak, hanya ada satu cara untuk menjadi lebih kuat, yaitu berlatih 10 atau 100 kali lebih keras daripada yang lain." Chu Xiaoyu mengangguk penuh semangat. Setelah semua orang dibawa pergi, Chu Xiaoyu pergi secepat mungkin. Dia ingin menginterogasi para prajurit kuno ini dalam semalam. Bunga-bunga di Yangcheng mekar dalam semalam. Apakah karena orang-orang ini, pada saat ini, Jiang Yingtao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah karena apa yang baru saja kamu katakan? Akar spiritual. Akar spiritual bunga peri, Chu Chen berkata. Mereka semua datang ke sini untuk mendapatkan akar spiritual bunga peri. Keajaiban bunga yang mekar di Yangcheng adalah karena lahirnya akar spiritual bunga peri. Di mana akar spiritualnya? Liu Qianqian bertanya dengan tidak sabar. Apakah itu milikmu? Keluarkan dan tunjukkan padaku. Chu Chen meliriknya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa mencabut akar seorang pria dengan begitu mudahnya?" Liu Qianqian tertegun sejenak. Setelah dia bereaksi, wajahnya memerah dan dia berkata, "Puh." Chu Chen hanya menepis masalah akar spiritual bunga peri dan memberitahu Jiang Yingtao bahwa insiden bunga yang mekar di Yangcheng telah terselesaikan dan dapat diumumkan ke publik. Mekarnya bunga-bunga di Yangcheng memang merupakan pertanda dari surga dan tidak ada potensi bahaya. Pada saat ini, Liu Ruyan kembali. "Bibi, di mana biksu itu?" Liu Qianqian bertanya dengan tergesa-gesa. "Debu kembali menjadi debu, abu kembali menjadi abu," Liu Ruyan berkata dengan tenang. "Daun yang gugur kembali ke akarnya." Bab 1064. Kita harus terus melindungi mendengar Chen dan Gen. Jantung Liu Qianqian berdetak lebih cepat. Kok bibinya belajar hal buruk dari Chu Chen? Yang lain hanya mendengar satu pesan dari perkataan Liu Ruyan, bahwa biksu bertelanjang kaki itu telah dipenggal. Bunga-bunga yang mekar pada malam hari di Guangzhou merupakan perayaan datangnya tahun baru dan pertanda keberuntungan bagi orang-orang biasa, tetapi merupakan suatu kejutan bagi kelompok prajurit kuno. Chu Chen juga memahami dari kemunculan kelompok prajurit kuno ini bahwa keaslian perintah Kaisar Qin yang dipalsukannya tidaklah penting bagi para prajurit kuno. Mereka tahu bahwa Ordo Kaisar Qin tidak mungkin muncul dalam bentuk ini di masyarakat modern 2000 tahun kemudian. Yang paling penting adalah pilihan di hati mereka. Ada yang memilih kembali ke dunia manusia dengan cara yang wajar, sedangkan yang lain memilih melawan kehendak surga dan menggunakan segala cara untuk memanfaatkan pemulihan energi spiritual demi menjadi penguasa dunia manusia. Siapapun yang berdiri di garis terdepan dan menangkap peluang akan mampu memimpin seluruh era. Melihat halaman yang berantakan, Liu Qianqian mendesah pelan. "Aku akan sibuk besok." Dia tahu betul bahwa bibinya akan menyerahkan pekerjaan selanjutnya kepada saudara perempuannya, yang akan mengatur agar dia yang mengerjakannya. "Aku akan jalan-jalan." Liu Ruyan awalnya ingin mengajak Chu Chen pergi bersamanya. Tetapi ketika dia memikirkan kesalahpahaman formasi yang berlangsung sepanjang hari,
Dia merasa sedikit gelisah. Mari kita lihat apakah ada situasi lainnya. Setelah berkata demikian, Liu Ruyan terbang dan menghilang di kegelapan malam. Menatap punggung Liu Ruyan, Liu Kaihong mendesah dalam hatinya, di mana dia bisa menemukan jejak orang suci yang dingin dan beku itu sekarang. Embun beku telah mencair. Kota dipenuhi bunga dan penuh vitalitas. Liu Kaihong merasa cukup gembira dalam hatinya. Setidaknya sekarang dia bisa datang ke halaman ini dan menemani kedua putrinya. Kadang-kadang saat saudara perempuannya tidak sedang menyendiri, dia akan keluar, membuatkannya secangkir teh, dan mengobrol dengannya. Jauh lebih baik daripada situasi sebelumnya di mana laki-laki tidak diperbolehkan mendekat. Chu Chen, terima kasih banyak. Liu Kaihong tiba-tiba membungkuk ke arah Chu Chen. Chu Chen mengira Liu Kaihong mengacu pada apa yang terjadi malam ini, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Liu, Anda tidak perlu bersikap sopan. Ini adalah tugas saya." Dalam perjalanan pulang, Chu Chen tidak lagi terburu-buru. Si Tujing mengendarai mobil dan menunggu di depan klinik keluarga Liu. Chu Chen dan Jiang Yingtao masuk ke dalam mobil dan mengagumi bunga-bunga yang bermekaran di kedua sisi dan kerumunan orang di sepanjang jalan. Orang banyak itu tiba-tiba bersorak kegirangan. Kemudian bersorak kegirangan, dengan wajah penuh kebahagiaan. Mungkin hasil investigasi Tianjiang Xiangrui telah diumumkan. Chu Chen menebak, dan mengangkat teleponnya dengan santai. Hal pertama yang dilihatnya adalah pesan dari Jiang Kufeng. "Saudaraku, apa kabar? Aku akan berangkat ke Tiongkok besok. Tempat seperti ini membosankan. Lebih baik kembali ke Tiongkok, kembali ke laut, memimpin pasukan Raja Binatang Laut Dai, berpacu menyeberangi lautan, dan hidup bebas dan tenang." Layarnya dipenuhi aura seorang bijak. "Saya punya 3 kipas lipat, kuning, hijau, dan biru." Chu Chen menjawab, "Bawa beberapa makanan khas setempat untuk ditukar." Jiang Kufeng segera menjawab, "Wo **K. Sudut mulut Chu Chen berkedut, sungguh gaya yang centil. Seperti yang diharapkan, hasil survei telah dipublikasikan. Bunga-bunga yang mekar pada malam hari di Guangzhou merupakan tanda keberuntungan dari surga dan hadiah dari Tuhan." Paman kedua melebih-lebihkan. Chu Chen memandang senyum bahagia di wajah orang-orang di luar jendela. Suasana gembira menyentuh hatinya. Dalam beberapa hari terakhir, Chu Chen telah mengunjungi banyak negara, dan kemanapun dia pergi, yang dia lihat hanyalah bencana. Di era kebangkitan spiritual, peluang dan bencana hidup berdampingan. Banyak orang meninggal sebelum mereka sempat merasakan era baru ini. Sebagai perbandingan, kebahagiaan rakyatnya jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Kita harus terus menjaganya, agar kesejahteraannya abadi dan rakyatnya sehat selalu. Chu Chen diam-diam membuat harapan tahun baru untuk dirinya sendiri. Untungnya, Anda ada di sini. Mata Jiang Yingtao yang seperti bunga persik menatap pemandangan megah di luar jendela, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Chu Chen. "Jangan bicarakan hal lain. Malam ini, orang-orang yang Cheng begitu gembira, dan kaulah yang membawanya. Jika bukan karena perlindunganmu, kelompok prajurit kuno itu pasti akan menyebabkan bencana di Yangzheng. Ini bukan hanya penghargaan untukku, tapi juga untuk saudari Tao, Jing'er, Xiao Yuer, setiap anggota kita,
dan setiap orang yang telah melindungi tanah ini secara terbuka atau diam-diam. Sosok Suster Liu tiba-tiba muncul dalam pikiran Chu Chen, dan dia teringat pada identitas Liu Ruyan yang lain, sang pencuri gagah berani bernama Fire Swallow. Ketika organisasi H mencoba mencuri peta 5 kambing, pencuri gagah berani Fire Swallow lah yang turun tangan dan melenyapkan penjajah asing. Dia juga melindungi tanah ini dengan caranya sendiri. Chu Chen juga percaya bahwa selain Liu Ruyan, ada banyak orang serupa yang melindungi tanah Tiongkok dengan cara mereka sendiri. Ayo kita kembali besok. Jiang Yingtao memandang Chu Chen. Bagaimana kalau kita minum di 21 bar dan merayakan tahun baru terlebih dahulu? Tidak masalah. Chu Chen langsung setuju. Tempat di mana dia dan Jiang Yingtao pertama kali bertemu adalah bar 21. Ketika Chu Chen berdiri di pintu bar 21 lagi, ekspresinya menunjukkan sedikit trans. Waktu berlalu dengan cepat dan banyak hal telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Chu Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya sedang membuat ringkasan akhir tahun. Sudahlah, ketika seorang wanita cantik menawari Anda segelas minuman keras, minumlah terlebih dahulu untuk menunjukkan rasa hormat Anda. Di dalam kotak, Chu Chen dan Jiang Yingtao sedang minum dan mengobrol, sementara si Tu Jing bosan dan bermain dengan ponselnya. Penjara di pinggiran kota Yangcheng. Total ada 22 prajurit kuno yang ditangkap malam ini. Haruskah kita mulai interogasinya sekarang? Saudara Chen dan yang lainnya sedang sibuk mengurusi urusan Yangcheng, jadi tentu saja aku tidak boleh bermalas-malasan. Chu Xiaoyu berkata dengan suara keras. Bawa mereka satu persatu. Chu Xiaoyu diam-diam memutuskan untuk mencari tahu detail para prajurit kuno ini. Orang pertama yang dibawa masuk tidak lain adalah Mas Mei. Dia juga mengajukan diri untuk ini. Chu Xiaoyu melihatnya dan tentu saja dia mengenali pahlawan wanita dari keluarga Ma yang berbalik melawan musuh-musuhnya di saat kritis tanpa berkedip. Nama? Chu Xiaoyu memegang pena di tangannya. Dia ingin menuliskan semua informasi dengan tangan. Hancurkan. Chu Xiaoyu segera mulai menulis. Ma apa? Chu Xiaoyu tiba-tiba tertegun. Bagaimana? Apa ini muncul secara alami? Chu Xiaoyu dengan cepat menghapus dan menulis ulang, dan pada saat yang sama mulai meminta informasi Mas Mei. Mas Mei tidak menyembunyikan apapun dan menjawab semua yang ditanyakan Chu Xiaoyu. Masalah yang paling penting adalah objek yang diambil alih Mas Mei. Orang yang sedang sekarat dijatuhi hukuman mati oleh dokter di rumah sakit. Bahkan tabung oksigennya pun dicabut. Mas Mei menjawab dengan serius. Dan juga menyebutkan nama rumah sakit, waktu kerasukan, nama orang yang dirasuki, dan informasi lainnya. Chu Xiaoyu mencatatnya satu persatu. Dia tidak akan mempercayai kata-kata sepihak Ma Ximei. Dia tentu akan mengirim orang untuk memverifikasi informasi tersebut. Namun, dari percakapan sederhana itu, Chu Xiaoyu memiliki rasa suka tertentu pada Ma Ximei, sang ksatria wanita. Bisakah aku bertanya sesuatu? Mas Mei tiba-tiba bertanya. Chu Xiaoyu tertegun sejenak. Kamu bilang? Apakah Anda adik laki-laki Tuan Chu? Mas Mei mengonfirmasi. Chu Xiaoyu mengangguk. Namaku Chu Xiaoyu. Xiaoyu. Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Mas Mei mengedipkan mata pada Chu Xiaoyu.
Aku lihat kau punya hubungan dengan cambuk panjang. Kenapa kau tidak menjadi muridku? Aku akan mengajarimu teknik cambuk dan membuatmu lebih kuat. Bersambung.